Halo Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Senang sekali hari ini Sekar Hayu bisa berjumpa lagi membersamai Sobat Sport. Di mana lagi kalau bukan di Sportholic yang pastinya akan membahas seputar olahraga terutama di Universitas Brawijaya. Dan juga menghadirkan narasumber yang nanti akan berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan berbagi informasi seru khusus buat kamu Sobat Sport. Tapi sebelum kita kenalan ya sama narasumber kita, Sekar seperti biasa mau nanya nih, gimana kabarnya? Semoga Sobat Sport selalu sehat, selalu bersemangat, dan selalu lancar gitu dalam menjalani aktivitas. Tapi kita nggak boleh lupa kalau kegiatan udah padat gitu kan sehari-hari, kita harus tetap jaga kesehatan. Selain olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, kita juga harus memastikan asupan gizi atau asupan vitamin kebutuhan harian tubuh kita itu tercukupi. Makanya sekarang di sini mau rekomendasiin salah satu minuman multivitamin, yaitu Oronamin C. Oronamin C ini adalah minuman multivitamin yang memiliki kandungan vitamin lengkap dan aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Jadi sobat-sobat jangan lupa untuk jaga kesehatan ditemani oleh Oronamin C. Oke, karena sekarang yakin gitu kan Sobat Sport nih udah penasaran kira-kira di episode kali ini kita bakal kedatangan narasumber siapa dan akan membahas apa. Langsung aja kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo Kak. Boleh dong kenalan dulu siapa namanya, dari fakultas jurusan apa, dan menekuni olahraga apa? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Haidar Mahdinijat. Saya dari Fakultas Hukum, jurusan Hukum semester 3 dan asal saya dari Jawa Tengah. Oke, bisa dipanggil Kak Haidar ya? Iya. Pastinya nanti Sobat Sport gitu nanti penasaran gitu kan, kira-kira apa sih pengalaman apa saja yang sudah Kak Haidar alami gitu kan, terus juga menekuni olahraga apa Kakak? Saya kebetulan menekuni olahraga karate. Karate, jadi olahraga bela diri yang juga udah populer gitu ya, kalau di sini sudah siapa sih yang nggak tahu karate gitu kan, tapi pastinya masing-masing orang tuh kan punya kisahnya masing-masing gitu ya. Iya. Jadi pastinya nanti Kak Haidar akan berbagi kisahnya selama ikut karate ini seperti apa, terus juga prestasinya seperti apa. Tapi sebelum kita jauh-jauh gitu kan ya ke prestasi dan lain sebagainya, boleh dong diceritain dulu tuh awal mulanya kenapa pilih karate atau pilih menekuni karate itu gimana? Sebetulnya saya dari kecil itu sudah ada ketertarikan di bela diri, dimulai dari waktu saya PAUD atau TK gitu, saya sudah menekuni taekwondo, cuma lambat laun bosan, terus memutuskan untuk pindah ke karate karena sebenarnya awalnya itu FOMO karena teman-teman saya banyak yang karate dulu pas SMP kelas 7. Lalu kenapa akhirnya berpikir untuk menekuni, karena waktu itu dapat masukan dari guru saya kalau misalnya hobi terlalu banyak tapi nggak ada yang ditekuni itu percuma. Jadi dari situ saya memutuskan untuk menekuni satu, cuma yang lain itu untuk hobi biar nggak bosan. Sampingan aja ya. Sampingan saja. Oh, berarti awalnya dari PAUD. Iya, dari PAUD udah ikut bela diri taekwondo awalnya. Taekwondo awalnya. Terus akhirnya karena FOMO itu ya, lihat teman-teman dan bosan, terus ngeliat teman-teman banyak yang ke karate, akhirnya pengen penasaran nyoba pindah ke karate gitu. Terus ke bawah sampai sekarang. Nah, berarti dari kelas 7 SMP, kelas 1 SMP. Tapi apa yang ngebuat Kak Haidar tuh akhirnya bertahan gitu? Maksudnya kan dari taekwondo ke karate mungkin kita orang yang nggak menekuni tuh taunya mirip-mirip lah ya, nggak terlalu jauh beda. Tapi apa yang akhirnya bikin Kak Haidar tuh kayaknya aku menekuninya karate aja deh gitu setelah mencoba taekwondo juga? Karena yang pertama menurut saya karate itu lebih kompleks daripada taekwondo sendiri. Kalau taekwondo kan mungkin yang biasa kita lihat, yang taekwondo modern itu biasanya kaki saja ya Kak. Nah di karate itu saya menemukan lebih kompleks seperti ada tangan, bantingan dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu lebih menarik kalau dari saya pribadi. Sehingga saya memutuskan untuk menekuni ini. Dan kenapa saya bisa bertahan, karena motivasi untuk bisa membanggakan orang tua awalnya Kak. Oh, berarti itu yang membawa semangatnya Kak Haidar gitu ya. Jadi terus menekuni, terus upgrade skill dan sebagainya gitu ya. Nah kalau tapi dari lingkungan sekitar kayak khususnya dari orang tua, keluarga itu dukungannya seperti apa? Terutama waktu mungkin Kak Haidar memutuskan untuk pindah dari taekwondo ke karate, terus akhirnya sampai saat ini menekuni karate. Awal pindah itu pasti awalnya orang tua kecewa Kak, karena kan udah 6 tahun gitu, tiba-tiba nggak mau latihan terus pindah.
Cuma waktu itu awal-awal emang susah, maksudnya orang tua saya juga nggak support awalnya. Cuma setelah saya memenangkan lomba pertama saya, dari situ orang tua sudah mulai support dan mulai perhatian ke saya terkait minat baru saya ini. Dan sampai sekarang. Oh, jadi ini ya, karena Kak Haidar juga berhasil membuktikan gitu ya, Iya. kalau saya nih bisa di sini, saya beneran mau dan akhirnya mencetak prestasi itu tadi ya Kak. Ya. Oh, kalau dari teman-teman, kayak lingkungan pertemanannya gimana? Kalau dari teman-teman sendiri, kebetulan waktu saya, kalau di karate kan tempat latihannya itu namanya dojo ya Kak. Iya. Nah, awal saya datang ke dojo itu kebetulan di sana saya ngerasa nggak ada senioritas dan dirangkul semua. Jadi walaupun saya di sana ibaratnya waktu itu paling awal lah, mungkin paling baru, tapi mereka nggak kayak apa ya, merasa eksklusif gitu dan mau membaur. Jadinya saya merasa nyaman dan cepat berkembang. Belajarnya juga cepet ya Iya. jadinya ya, karena ngerasa nyaman itu tadi. Iya. Oke, luar biasa Sobat Sport. Jadi ternyata Kak Haidar tuh awalnya mencoba di taekwondo gitu kan, Iya. bahkan dari PAUD gitu, tapi setelah 6 tahun berlangsung akhirnya mengubah ini ya, belok ya, Iya, belok. belok ke jalur yang satunya yaitu karate, sampai saat ini menekuni karate. Kira-kira bagaimana perjalanan Kak Haidar nantinya sejak awal menekuni karate hingga mencetak prestasi dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi Sobat Sport jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita akan masih ngobrol bersama Kak Haidar. Tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Haidar. Halo. Halo, jadi tadi kalau Haidar udah bercerita gitu ya, awal mula menekuni karate itu seperti apa, sampai akhirnya tadi waktu mengubah minat dari taekwondo ke karate sempat belum disupport sama orang tua, tapi setelah Kak Haidar berhasil membuktikan bisa berprestasi di karate, akhirnya mulai support sampai saat ini gitu. Nah, kita mungkin boleh ya bahas tentang prestasi atau apa ya, perjalanan Kak Haidar nih selama ikut karate ini seperti apa? Boleh dong diceritain mungkin pertandingan pertama atau mungkin prestasi yang paling membanggakan sampai sejauh ini tuh apa Kak Haidar? Oke, mungkin bisa dimulai dari pengalaman pertandingan pertama ya Kak. Ya boleh. Pertandingan pertama saya itu 1 tahun setelah menekuni. Jadi saat saya kelas 8 itu O2ASN waktu itu. O2ASN Kota Pekalongan. Tapi di situ langsung kalah karena mungkin saingannya juga berat-berat saat itu dan saya juga tergolong baru. Cuma dari situ saya nggak putus semangat dan nggak lama berselang. Setelah itu saya mengikuti Popda juga. Popda pun gagal. Itu sebenarnya sempat down. Cuma waktu itu pelatih saya itu nghampiri saya karena katanya perjalanan kamu itu masih panjang, kamu masih muda. Dulu saya itu baru berhasil pas SMA kelas 11. Nah, dari situ saya mulai termotivasi kayak, wah, kalau saya nyerah sekarang sayang gitu loh. Ya. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap melanjutkan dan kebetulan saat itu di kelas 9 kan Covid ya, Kak. Itu sempat terhenti lomba-lomba sampai kelas 10 awal. Nah, saat kelas 10 awal, saya mengikuti waktu itu Kejurprov Jawa Tengah. Cuma Kejurprov pertama saya gagal waktu itu. Lalu ada O2ASN, lalu ada Popda Kota Solo, karena saya SMA-nya di Solo. Oh. Nah, Popda Solo itu saya dapat juara 3, itu juara pertama saya, dan alhamdulillah langsung Popda dulu. Wah, luar biasa. Jadi setelah mengalami gagal, terus akhirnya nyoba lagi, juara pertamanya langsung di Popda. ajang Popda. Gitu. Iya, dan itu cukup berkesan karena yang pertama itu medali pertama saya di karate dan langsung yang di event bergengsi gitu Kak ibaratnya. Tapi di situ saya nggak langsung puas gitu aja Kak. Langsung saya lanjut ikut pertandingan-pertandingan open yang lainnya dan alhamdulillah mungkin sekitar 1 tahun di kelas 11 itu
dapat sekitar 8 kali medali Kak di 1 tahun itu. Dalam 1 tahun itu. Iya, di kelas 11 itu. Wah, luar biasa. Tapi itu pastinya kan perjuangannya juga nggak mudah gitu ya kayak. Kira-kira gimana sih maksudnya Kak Haidar selain dapat tadi cerita dapat semangat dari motivasi dari pelatih gitu kan setelah gagal hampir down terus akhirnya bangkit lagi dan bertahan, itu gimana kalau dari Kak Haidar sendiri? Kalau mungkin lanjut ketika SMA ya Kak, kan SMA saya sempat gagal 2 kali tuh sebelum akhirnya dapat juara. Nah, itu waktu ngedon di SMA, itu saya dikasih tahu sama pelatih saya, katanya kalau mau masuk kuliah di kampus top, itu bisa lewat jalur prestasi. Jadi dengan sertifikat itu ya. Dengan sertifikat. Dan kebetulan saat itu kan masih kelas 11. Jadi semangat saya itu masih menggebu-gebu lah, karena kan saya ingin kuliah di kampus yang bagus gitu. Akhirnya saya terus ikut lomba-lomba open, dapat banyak, mungkin 8 atau lebih Kak itu di kelas 11. Dan di kelas 12 saya itu tidak melulu fokus akademik, tetap ikut lomba-lomba karena ya itu saya terlalu ngebet pengen masuk kampus lewat jalur prestasi. Jadi benar-benar nge-push di situ ya. Karena saya mikir kalau lewat jalur akademik saingannya itu banyak banget Kak. Jadi kan untuk backup plan gitu. Iya, betul. Akhirnya mungkin yang paling berkesan sebelum saya kuliah itu Hamin 2 bulan sebelum UTBK kayaknya. Saya ikut ke Jurprof Jawa Tengah, alhamdulillah dapat juara 3, itu juara terakhir saya di SMA. Wah, luar biasa. Di ke Jurprof Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Dan ketika itu saya nyoba jalur prestasi UB, alhamdulillah masuk. Ya, alhamdulillah. Dan sampai akhirnya sekarang juga jadi mahasiswa UB dan gitu. Dan melanjutkan ikut juga di UKM. Iya, ikut karate Brawijaya ya. Nah, setelah tadi kan cerita di ini ya masa-masa SMP, SMA. Kalau di perkuliahan ini seperti apa kegiatan karatenya Kak Haidar sendiri? Kalau di kuliah sendiri, awal saya maba langsung disuruh tanding dulu bulan Agustus. Itu saya nggak ada persiapan. Itu masih masa ospek nggak sih? Masih masa ospek. Udah disuruh tanding ya? Disuruh izin. Saya kaget sebetulnya karena nggak ada kenalan pertama di sini kan kaget ya Kak. Dan nggak ada persiapan. Tapi ya udah saya ikutin walaupun akhirnya kalah karena saat itu kejuarannya open internasional Kak. Oh, tingkatnya internasional ya. Dan itu kalah, cuma ya udahlah saya dapat pengalaman lawan yang bagus-bagus. Nggak ngedon, cuma setelah itu malah buat saya tambah semangat mengikuti lomba-lomba berikutnya. Terus kemarin BUKC di UB sendiri juga alhamdulillah dapat. Dan yang terakhir itu kemarin yang di Gajah Mada UGM. UGM itu menyelenggarakan kejuaraan nasional open, alhamdulillah dapat juara 1 dan juara 3 di sana, ikut 2 kelas. Wah, luar biasa sekali ini. Walaupun tadi sempat cerita banting setir gitu ya dari taekwondo ke karate, tapi ternyata ya itu hasil dari emang kalau udah niat dan bersungguh-sungguh pasti ada hasil yang bisa dilihat, ya ada jalannya. Dan juga nggak cuma soal hasil tapi juga prosesnya ya kayak dari ya nggak melulu harus sekali coba langsung berhasil, tapi harus gagal jatuh dulu nyoba lagi. Luar biasa pasti. Aku yakin gitu kan ya sobat sport yang menonton juga setelah mendengar cerita ini mungkin juga termotivasi gitu, juga jadi ikut semangat gitu, karena ternyata kan sebelum akhirnya kita berhasil juga mungkin kita harus jatuh terus bangkit lagi, jatuh bangkit lagi gitu ya kayak dari ya. Oh iya, saya baru inget Kak, waktu kuliah juga sempat ngedon soal karate sekali waktu itu di bulan baru-baru aja Mei apa Juni gitu. Saya hampir sempat putus asa, cuma waktu itu kebetulan pelatih dari UB langsung ngajak ngobrol saya, terus beliau bilang kayak, kamu kalau nggak pernah dikasih jatuh nanti kamu lupa daratan Mas, ini saya kasih jatuh biar kamu sadar. Nah di situ saya langsung terpikir, oh ya juga saya pasti mendapat ini semua pasti ada hikmahnya lah. Akhirnya dari situ ini mulai semangat lagi. Wah, luar biasa. Tapi obrolan kita nggak akan sampai di sini aja gitu ya Kak Haidar ya. Nggak cuma karena Kak Haidar udah cerita tentang pahit manisnya gitu kan di perjalanan karate kita selesai, enggak, karena kita masih akan lanjut dan kita masih akan ngobrol lagi sama Kak Haidar. Jadi sobat sport jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini obrolan masih berlanjut. Masih di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport.
back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Kak Haidar. Ya, tadi udah banyak sekali gitu ya cerita yang disampaikan oleh Kak Haidar, mulai dari awal mula ikut olahraga bela diri, terus juga menekuni karate, sampai akhirnya banyak sekali jatuh bangun yang sudah dirasakan gitu ya Kak Haidar ya, sampai saat ini. Nah, kalau tadi terakhir cerita tentang pengalaman waktu pertandingan-pertandingan gitu kan ya, sampai akhirnya bisa mencetak prestasi dan lain sebagainya. Itu kan pasti padat gitu ya kayak persiapan untuk pertandingannya, terus juga waktu pertandingan, bahkan mungkin pasca pertandingan juga masih ada hal-hal yang harus dilakukan. Sedangkan saat itu juga Kak Haidar di masa SMP, SMA, sampai bahkan saat ini di kuliah. Gimana sih cara Kak Haidar sendiri membagi waktu gitu antara keperluan kewajiban akademik dan juga konsistensi di karate ini? Oke, baik. Yang pertama mungkin saya ingin menjelaskan dulu kesibukan saya di UB ini apa. Yang pertama selain akademik itu ada olahraga dan organisasi juga. Jadi kan itu tambah kacau itu kalau nggak bisa time management tuh. Benar. Nah, gimana saya cara time management itu saya diajarin oleh suatu organisasi yang saya ikuti lah. Nggak usah nyebut namanya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu diajari bahwa kamu itu kuliah jauh-jauh ke UB itu tujuannya apa? Kan yang pertama jelas akademik. Jadi pastikan akademik itu ditaruh di nomor 1. Nah, di nomor 2 itu kalau dari saya pribadi tetap keprestasian Kak. Karena kan saya tanggung jawab juga masuk UB lewat jalur prestasi. Itu kan kayaknya ada suratnya itu kalau nggak salah. Nah, setelah itu baru organisasi. Jadi itu membagi sesuai tempatnya. Misal lagi kuliah ya kuliah, latihan ya latihan, dan organisasi ya organisasi, tidur ya tidur gitu loh. Ada proporsional waktunya dan nggak terlalu maksa di salah satu juga untuk jaga kesehatan juga. Karena kan puncak dari segala aktivitas kesehatan ya Kak. Betul. Iya. Gitu ya, berarti benar-benar harus bagi skala prioritas ya bahasanya ya. Jadi mulai akademik, prestasi, terus baru yang lainnya, organisasi dan lain sebagainya. Tapi juga nggak boleh lupa tadi tentang kesehatan dan istirahat gitu ya kayak, karena kalau dua itu nggak terjaga ya yang lainnya juga ikut kacau. Tapi kalau misalkan ada nggak sih perbedaan antara cara time management Kak Haidar waktu di SMA mungkin dengan di perkuliahan tuh yang paling kerasa bedanya tuh apa? Mungkin saya dari SMP SMA itu nggak pernah ikut organisasi Kak. Jadi cuma ya lomba, sekolah, latihan, menang, kalah, yaudah gitu aja. Nah kalau misalnya kuliah itu ketambahan organisasi. Belum rapat-rapatnya, kepanitiaan gitu ya? Iya, cuma cara saya time managementnya, saya nggak ikut banyak organisasi. Maksudnya saya punya prinsip mending satu tapi fokus daripada banyak tapi kacau gitu loh Kak. Jadi nggak cukup keteteran karena kebetulan misal ada jadwal tabrakan dari organisasi pasti mudah untuk mengizinkan. Misalnya ada tabrakan dengan latihan ataupun akademik pasti diizinkan. Jadi mungkin sedikit kagetnya karena waktu mainnya yang dikit ya Kak. Kalau istirahat masih banyak. Waktu mainnya jadi sangat sedikit saat kuliah ini. Cuma ya udahlah, kalau kata Napoleon itu apa yang sudah dijalani harus dituntaskan. Yes. Cakep. Jadi itu bisa prinsip juga ya, supaya kita juga nggak semena-mena, maksudnya ada keinginan, ada kebutuhan dan kewajiban gitu, mana yang harus didahulukan. Nah, tapi kalau kita balik lagi tentang karate gitu ya. Ada nggak target atau cita-cita khususnya Haidar di bidang karate ini yang mungkin belum tercapai atau sedang diusahakan? Cita-cita mungkin kalau di Indonesia sendiri kan rata-rata atlet karate itu pensiun di umur 25 ke atas, 27 lah. Itu udah mentok banget biasanya ya Kak. Nah mungkin kalau target saya, mumpung umur saya ini masih 18, mau 19 kan masih lama tuh Kak. Mau saya manfaatin dulu, ikut banyak lomba-lomba dan sampai puncaknya kalau bisa, agar agar nanti pas tua itu nggak nyesel karena nggak maksimalin gitu Kak. Sudah mau fokus emang di sini. Iya, jadi nggak melewatkan kesempatan gitu ya. Mumpung masih muda dan energi dan semangatnya juga masih banyak gitu ya kayaknya. Nah, terus kalau itu tadi kan targetnya gitu kan.
Tapi selama ini gimana sih strateginya Kak Haidar dalam mencapai target tersebut gitu? Jadi kayak apakah emang tiap kali ada kesempatan langsung gas ambil aja atau kayak gimana? Kalau strategi saya itu kebetulan pelatih di UB itu sangat sportif Kak. Jadi misal lagi males itu bener-bener dipaksa buat berangkat. Bahkan apa ya, sampai ibaratnya hyperbolanya itu disamperin ke kos gitu loh Kak. Kalau sampai bener-bener anak ini kok hilang, seperhatian itu. Dan misal apa ya, setelah latihan misal emang nggak ada kegiatan, biasanya pasti diajak nongkrong gitu Kak sama pelatih. Dan kalau nggak ada duit pasti dibayarin. Jadi apa ya, dari situ kan motivasiku buat apa ya, kayak timbal balik buat tetap rajin latihan, terima kasih gitu kan kenceng pastinya. Dan menurut saya itu salah satu strategi buat saya itu membangun mimpi-mimpi saya yang ingin saya dapatkan di karate, kayak misalnya di kejuaraan A, B, C, D. Jadinya itu termotivasi untuk memenangkan itu buat yang pertama buat diri saya dan keluarga, yang kedua buat timbal balik kepada pelatih gitu. Oke, luar biasa. Nah mungkin tadi kan Kak Haidar juga udah cerita banyak sekali gitu ya, dan pastinya pesan-pesan atau cerita Kak Haidar tadi juga bisa apa ya, memotivasi dan memberikan semangat untuk sobat sport siapapun yang menonton. Tapi mungkin terakhir gitu ya, sekaligus jadi closing statement, ada nggak sih pesan dari Kak Haidar khusus buat sobat sport gitu yang mungkin lagi menekuni karate atau sedang menekuni olahraga tertentu? Oke, kalau tadi saya mengutip perkataan Napoleon yang apa yang sudah kamu jalani harus dituntaskan, itu betul. Dan mungkin ada satu tips lagi Kak untuk bisa apa ya, sebagai motivasi agar terus bangkit dan tidak terpuruk dalam masa lalu atau apa ya yang sudah terjadi. Itu saya menggunakan prinsip ini. Yang pertama itu yakin, yang pertama kamu yakin kamu punya Tuhan dan apa yang dikehendaki Tuhan itu pasti terjadi. Yang kedua ditambah dengan usaha, yang salah satunya itu doa, dan insya Allah sampai dengan tujuan. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Haidar karena sudah berkenan untuk hadir di Sportholic. Semoga selalu sukses gitu ya, dan nggak berhenti gitu untuk mencetak prestasi, untuk membanggakan alma mater Universitas Brawijaya juga. Semoga apa yang Kak Haidar sampaikan tadi juga bisa bermanfaat gitu ya untuk siapapun yang menonton, bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menyebarkan semangatnya Kak Haidar juga ke siapapun yang menonton. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak karena udah berkenan hadir di sini. Semoga kita bisa ngobrol di lain kesempatan gitu ya. Oke Sobat Sport, itu tadi bincang-bincang seru kita bersama Kak Haidar. Semoga apa yang kita bahas hari ini tadi bisa memberikan energi positif gitu ya ke Sobat Sport. Dan Sobat Sport jangan lupa untuk selalu saksikan Sportholic, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!